Dan saudara, polisi dari Polres Ponorogo menotopsi jenazah santri pondok pesantren Gontor yang tewas diduga dianiaya seniornya. Otopsi digelar setelah mendapat persetujuan dari pihak keluarga. Berlokasi di TPU Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Otopsi jenazah santri korban penganiayaan di Ponpes Gontor, Jawa Timur dilakukan pukul 9 pagi tadi. Otopsi dilakukan polisi dari Polres Ponorogo dan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara. Kuasa hukum korban menerangkan, orang tua korban sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Ponorogo. Keluarga juga menyayangkan jenazah korban dipulangkan dengan sejumlah luka lebam. Saat itu, pihak pondok pesantren Gontor menyebut korban meninggal karena sakit. Jadi kalau tidak akan otopsi maka tidak akan terbuka terhadap kasus ini. Apalagi kami sampaikan kepada keluarganya, kepada ibunya dan orang tua bapaknya, ibu kan ingin menegakkan keadilan, ingin mencari kebenaran terhadap peristiwa yang menimpa keluarga ibu. Satu-satunya jalan ya ikutin penyidik, saya bilang begitu. Apalagi ini kan memang wewenang penyidik. Jangan sampai kasus ini menjadi bias atau sulit dibuktikan oleh penyidik. Akhirnya kita tidak bisa membantu penyidik untuk mengungkap yang sebenarnya. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menegaskan jika terbukti ada kekerasan dan pelecehan di pondok pesantren, Kementerian Agama bisa mencabut izin operasional pesantren yang melanggar hukum. Namun Menak kini menyerahkan proses hukum dugaan penganiayaan santri pondok pesantren Gontor kepada polisi. Ya, yang bisa kita lakukan adalah jika itu terbukti secara sistematis ya pesantren melakukan kekerasan, pelecehan dan seterusnya ya kita cabut izin operasionalnya. Karena izin operasional pesantren itu ada di Kementerian Agama. Ya kita lihat dulu nanti kan kasusnya ini sistematis atau sanksi kan sanksi hukum karena itu kriminal. Ya kan? Otopsi terhadap jenazah almarhum sudah dilakukan. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Reski Oktora di Palembang, Sumatera Selatan. Reski, otopsi sudah dilakukan dan kapan hasilnya bisa diketahui oleh pihak keluarga? Baik, selamat siang Radi dan juga saudara. Untuk otopsi korban ini dilaksanakan di TPU Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang sejak pukul 9 pagi tadi dan otopsi saat ini masih berlangsung. Untuk pelaksanaan otopsi ini sendiri dilakukan oleh tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Palembang dan juga dibantu dari tim forensik dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang yang juga didampingi dari tim penyidik Polres Ponorogo Palembang. Untuk otopsi ini sendiri memang berlangsung secara tertutup dan hasilnya nanti akan diketahui 2 hari setelah diperkirakan 2 hari setelah otopsi ini berlangsung. Dan dari hasil otopsi yang berlangsung secara tertutup ini, dari tim penyidik Polres Ponorogo sendiri, hasil otopsi ini nantinya akan diperiksa dan juga untuk sebagai melengkapi pemberkasan penyelidikan dan juga nantinya akan dilakukan penetapan tersangka jika dari hasil otopsi ini ditemukan adanya tindak kekerasan atau penganiayaan oleh korban tadi. Ya, Reski, lalu apa yang menjadi harapan keluarga atas kasus ini? Mengingat dua terduga pelaku hingga saat ini hanya disanksi dikeluarkan dari pondok pesantren dan belum diproses secara hukum sejauh ini. Baik, tentunya dari pihak keluarga korban sendiri ini menuntut agar kasus ini dibuka dan juga diusut dengan tuntas. Untuk proses hukumnya sendiri saat ini polisi dari Polres Ponorogo telah memeriksa terduga pelaku 2 orang yang merupakan seniornya dan juga memeriksa 18 orang saksi yang terdiri dari staf pengasuh, pengajar, dokter rumah sakit Ponpes dan 2 rekan korban. Saat ini pemeriksaan masih dilakukan oleh terduga pelaku yang merupakan seniornya tersebut. Jika nantinya hasil otopsi daripada korban ini dinyatakan memang terbukti adanya kekerasan atau tindak penganiayaan yang dilakukan oleh terduga pelaku, maka statusnya ini dinaikkan sebagai tersangka. Dan juga motif sementara daripada penganiayaan ini menurut polisi adalah kesalahpahaman antara korban dan
terduga pelaku. Tadi. Ya, juga seiring sejalan dengan penelusuran Kementerian Agama terhadap lembaga pondok pesantren, apakah dinyatakan ikut bersalah dan bertanggung jawab atas peristiwa ini atau tidak. Terima kasih Reski Oktora melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.